Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nur Anggraini, mahasiswi program studi pendidikan matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah aljabar linier yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD, yaitu mengenai materi basis. Sebelum membahas basis, kita sedikit mengulas mengenai definisi merentang dan bebas linier. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai membangun atau merentang, di mana definisi dari membangun atau merentang yaitu jika ada himpunan S yang memiliki anggota vektor U1, vektor U2 hingga vektor UN yang merupakan anggota ruang N, maka dikatakan membangun atau merentang di ruang N jika semua V merupakan anggota ruang N dan dapat dinyatakan dalam kombinasi linier dari vektor-vektor U1, U2 hingga UN, atau V sama dengan K1 U1 ditambah K2 U2 ditambah hingga KN UN, dengan K1, K2, dan KN-nya itu merupakan anggota bilangan real. Selanjutnya, mengenai bebas linier dengan definisi jika terdapat suatu himpunan S yang memiliki anggota vektor V1, vektor V2 hingga vektor Vn adalah himpunan vektor, maka persamaan vektornya itu yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah hingga Kn Vn sama dengan 0. Nah, mempunyai paling sedikit satu penyelesaian yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, hingga Kn sama dengan 0. Jika ini merupakan satu-satunya pemecahan, maka himpunan S tersebut kita beri nama yaitu sebagai himpunan yang bebas linier. Namun, jika ada penyelesaian lain, maka himpunan S tersebut dinamakan himpunan tak bebas linier. Nah, sekarang tiba di pembahasan basis, di mana definisi dari basisnya itu, misalkan V merupakan ruang vektor dan himpunan S memiliki anggota vektor S1, vektor S2, hingga vektor Sn, maka S disebut basis dari V jika memenuhi dua syarat. Untuk syarat yang pertama, himpunan S harus merentang atau harus membangun. Syarat yang kedua, himpunan S harus bebas linier. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Kemudian kita bahas contoh soal dari basis yang berada di ruang 3 atau R3. Nah, untuk soalnya yaitu terdapat himpunan S, di mana S itu 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, dan 2, 3, 5 yang berada di ruang 3. Untuk pertanyaannya, tentukan apakah himpunan S merupakan himpunan basis di ruang 3. Maka untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu terhadap apa yang sudah diketahui. Jadi untuk pemisalannya, U1 sama dengan 1, 2, 3, kemudian ada U2 yaitu 4, 5, 6, dan ada U3 sama dengan 2, 3, 5. Kemudian untuk K1, K2, dan K3-nya itu anggota bilangan real. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti yang telah kita tahu bahwa cara mencari basis suatu himpunan itu mempunyai dua syarat. Syarat yang pertama, himpunan tersebut harus merentang di ruang N. Kemudian syarat yang kedua, himpunan tersebut harus bebas linear di ruang N. Nah, langsung saja ke syarat yang pertama dulu. Kita harus mengetahui apakah S merentang di ruang 3. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu, untuk semua V-nya itu sama dengan XYZ, di mana XYZ merupakan anggota di ruang 3, dengan sembarang XYZ-nya itu anggota bilangan real.
Kemudian, seperti yang telah kita tahu bahwa persamaan dari merentang itu yaitu K1 dikali U1 ditambah K2 U2 ditambah K3 U3 sama dengan V. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai yang sudah diketahui menjadi K1 dikali U1, U1-nya kita substitusi yaitu 1, 2, 3, ditambah K2 kali U2, U2-nya kita substitusi menjadi 4, 5, 6, dan K3 kali U3 substitusi menjadi K3 kali 2, 3, 5 sama dengan X, Y, Z. Kemudian kita operasikan menjadi K1, 2K1, 3K1 ditambah 4K2, 5K2, 6K2 ditambah 2K3, 3K3, 5K3 sama dengan X, Y, Z. Nah, kemudian kita operasikan nilai yang seletaknya sehingga menjadi K1 ditambah 4K2 ditambah 2K3, kemudian 2K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3, kemudian 3K1 ditambah 6K2 ditambah 5K3 sama dengan X, Y, Z. Nah, dari sana kita dapat sistem persamaan linear dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Untuk persamaan pertama yaitu K1 ditambah 4K2 ditambah 2K3 sama dengan X. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu 2K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan Y. Kemudian untuk persamaan yang ketiga yaitu 3K1 ditambah 6K2 ditambah 5K3 sama dengan Z. Nah, dari sini kita harus menentukan nilai K1, K2, dan K3 menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Untuk itu, persamaan yang tadi kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks lengkap sehingga menjadi 1, 4, 2 dan X, kemudian 2, 5, 3 dan Y, kemudian 3, 6, 5 dan Z. Nah, selanjutnya kita akan mengubah baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama menjadi 0. Nah, jadi untuk baris pertamanya itu masih tetap ya, 1, 4, 2 dan X. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama kita akan ubah menjadi 0, yaitu dengan cara baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi teman-teman bisa langsung mengoperasikan sesuai aturan matriks ya. Kemudian hasilnya menjadi 0, min 3, min 1, dan Y min 2X. Kemudian kita akan mengubah baris ketiga kolom pertama menjadi 0 juga, yaitu dengan cara baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, sehingga hasilnya menjadi 0, min 6, min 1, dan Z min 3X. Langkah selanjutnya yaitu untuk baris pertama masih tetap, yaitu 1, 4, 2, dan X. Kemudian kita akan mengubah baris kedua, kolom kedua, diubah menjadi 1 dengan cara mengalihkan min 1/3 dikalikan kepada seluruh elemen baris kedua, sehingga hasilnya yaitu 0, 1, 1/3, 2X min Y per 3. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah baris ketiga kolom kedua yaitu menjadi 0 dengan cara baris ketiga ditambahkan 6 kali baris kedua yang baru, sehingga hasilnya itu 0, 0, 1, dan X min 2Y ditambah Z. Selanjutnya, untuk baris kedua yang baru dan baris ketiga yang baru itu elemennya masih sama. Di sini kita hanya perlu mengubah baris pertama kolom kedua menjadi 0 dengan cara baris pertama dikurangi 4 kali baris kedua yang baru, sehingga hasilnya 1, 0, 2/3 min 5X ditambah 4Y per 3. Langkah selanjutnya yaitu untuk baris ketiga itu elemennya masih sama, dan kita di sini akan mengubah baris kedua kolom ketiga, kemudian baris ke-1 kolom ketiga itu menjadi 0.
Nah, untuk yang pertama kita ubah dulu baris kedua kolom ketiga menjadi 0, yaitu dengan cara baris kedua yang baru dikurangi 1/3 baris ketiga yang baru, sehingga hasilnya 0, 1, 0, X ditambah Y dikurang Z per 3. Nah, selanjutnya kita akan mengubah baris pertama kolom ketiga menjadi 0, yaitu dengan cara baris pertama yang baru dikurangi 2/3 baris ketiga yang baru, sehingga hasilnya itu 1, 0, 0, min 7X ditambah 8Y dikurangi 2Z per 3. Nah, maka dari situ kita ketahui ada nilai K1, K2, dan K3 yang memenuhi persamaan. Sehingga di sini kita ketahui bahwa untuk rumus persamaan dari merentang sudah kita ketahui, yaitu K1U1 ditambah K2U2 ditambah K3U3 sama dengan XYZ, dimana untuk semua V, XYZ itu anggota ruang 3. Dari yang sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya, telah kita ketahui bahwa ada nilai K1, yaitu min 7X ditambah 8Y min 2Z per 3. Kemudian ada nilai K2, yaitu X ditambah Y min Z per 3. Dan juga ada nilai K3, yaitu X min 2Y plus Z. Nah, dari situ kita ketahui bahwa himpunan S itu dapat dinyatakan dalam kombinasi linear, sehingga kesimpulannya yaitu himpunan S merentang di ruang 3. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke syarat yang kedua. Jadi kita harus mengetahui apakah himpunan S tersebut bebas linear di ruang 3. Nah, untuk penyelesaiannya kita ketahui bahwa persamaan dari bebas linear ini yaitu K1U1 ditambah K2U2 ditambah K3U3 sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu U1, U2, dan U3-nya. Kita substitusikan sehingga menjadi K1 dikali 1, 2, 3 ditambah K2 dikali 4, 5, 6 ditambah K3 dikali 2, 3, 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kita operasikan sehingga menjadi K1, 2K1, 3K1 ditambah 4K2, 5K2, 6K2 ditambah 2K3, 3K3, dan 5K3 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan nilai yang seletak sehingga menjadi K1 ditambah 4K2 ditambah 2K3, kemudian 2K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3, kemudian 3K1 ditambah 6K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. Dari situ didapat sistem persamaan linear dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Untuk persamaan yang pertama yaitu K1 ditambah 4K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Persamaan yang kedua yaitu 2K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiga yaitu 3K1 ditambah 6K2 ditambah 5K3 sama dengan 0. Dari situ kita harus menentukan nilai K1, K2, dan K3 menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Nah, untuk langkah selanjutnya, dari persamaan tersebut kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks lengkap sehingga menjadi 1, 4, 2, 0, 2, 5, 3, 0, 3, 6, 5, 0. Selanjutnya, kita akan mengubah baris kedua kolom pertama, kemudian baris ketiga kolom pertama itu menjadi 0. Untuk yang pertama kita ubah dulu baris kedua kolom pertama itu menjadi 0, yaitu dengan cara baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi teman-teman bisa langsung saja mengoperasikan sesuai aturan matriks, sehingga hasilnya itu 0, min 3, min 1, 0. Kemudian kita ubah baris ketiga kolom pertama menjadi 0, yaitu dengan cara baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, sehingga hasilnya itu 0, min 6,
min 1, 0. Nah, selanjutnya setelah itu, untuk baris pertama elemennya masih sama, yaitu 1, 4, 2, dan 0. Di sini kita perlu mengubah baris kedua, kolom kedua, itu menjadi 1, yaitu dengan cara mengalihkan min 1/3 dikali baris kedua. Jadi elemennya semua dikalikan oleh min 1/3, sehingga hasilnya itu 0, 1, 1/3, dan 0. Kemudian kita akan mengubah baris ketiga kolom kedua menjadi 0, yaitu dengan cara baris ketiga ditambah 6 kali baris kedua yang baru, sehingga hasilnya 0, 0, 1, 0. Selanjutnya, kita akan mengubah baris ke-1 kolom kedua. Untuk baris kedua dan baris ketiga elemennya masih sama, dan kita hanya mengubah baris ke-1 kolom kedua menjadi 0, yaitu dengan cara B1 dikurangi 4 kali baris kedua yang baru. Jadi hasilnya itu 1, 0, 2/3, 0. Nah, selanjutnya kita akan mengubah baris kedua kolom ketiga, kemudian baris pertama kolom ketiga kita akan ubah menjadi 0. Untuk baris ketiganya elemennya masih sama, yaitu 0, 0, 1, 0. Nah, di sini kita pertama-tama mengubah dulu baris kedua kolom ketiga itu menjadi 0, yaitu dengan cara baris kedua yang baru itu dikurangi 1/3 baris ketiga yang baru juga, sehingga hasilnya 0, 1, 0, 0. Kemudian, untuk baris pertama kolom ketiga juga diubah menjadi 0. Dengan cara baris pertama yang baru dikurangi 2/3 baris ketiga yang baru, sehingga hasilnya itu 1, 0, 0, 0. Nah, dari situ kita ketahui maka terdapat satu-satunya penyelesaian atau trivial, yaitu K1-nya sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Jadi di situ hanya ada satu penyelesaian, di mana semua nilai K1-nya itu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, himpunan S tersebut bebas linier di ruang 3. Nah, tapi penyelesaian ini belum selesai sepenuhnya. Jadi kita ada kesimpulan terakhir. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari basis suatu himpunan, itu syaratnya itu ada 2. Yang pertama, himpunan tersebut harus merentang, dan yang kedua, himpunan tersebut harus bebas linier. Dari soal tersebut kita ketahui dan sudah kita selesaikan juga bahwa dari soal himpunan S merentang di ruang 3 dan himpunan S juga bebas linier di ruang 3. Jadi kesimpulannya, himpunan S merupakan basis di ruang 3. Jangan lupa like video ini, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih.